Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Nah, di sini perkenalkan, nama Ibu Tasya. Ibu akan mengampu sejarah wajib di kelas 11. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, Ibu absen dulu ya. Ini masuk semua? Atau ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Nah, oke. Gimana nih? Kok kayaknya masih pada lemes ya? Biar semangat, kita yel-yel dulu aja ya. Nah, Ibu punya yel-yel nih. Nanti kalian ikuti ya. Kalau Ibu bilang Viva Historia, kalian jawabnya Viva, 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 History, History, Viva Historia, Viva Historia. Gitu, paham ya? Oke. Nah, kita tadi sudah yel-yel, sudah semangat. Kita mulai ke materi. Sebelumnya Ibu punya gambar nih. Bisa dilihat ini gambar apa? Ya, gambar penjajahan. Kira-kira kita mau belajar apa nih? Benar sekali, mengenai masa kolonial ya. Di kelas 10 kemarin kita sudah belajar mengenai masa praaksara, kemudian masa kerajaan. Sekarang kita memasuki masa kolonial. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, tujuan kita pembelajaran kita kali ini adalah kita mengetahui latar belakang, kemudian kita mengetahui proses kedatangan dan rute pelayaran bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, kemudian kita mengetahui dampaknya, dan yang terpenting apa? Mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Oke, Ibu mau tanya nih, latar belakang, kenapa kok bangsa Eropa datang ke Indonesia? Ada yang tahu? Ayo. Iya, benar sekali, 3G, semangat 3G ya. Apa itu semangat 3G? Iya, Gold, Glory, Gospel. Gold artinya emas atau kekayaan. Glory, kekuasaan. Gospel, ya, penyebaran agama. Kemudian, kita lanjut. Ada lagi latar belakangnya? Apa coba? Angkat tangan yuk. Iya, benar sekali ya. Jatuhnya Konstantinopel. Hubungannya apa sih? Jatuhnya Konstantinopel dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Apa hubungannya? Iya, pada saat itu Konstantinopel merupakan tempat pusat perdagangan ya, antara bangsa Asia, Eropa gitu. Nah, jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmani mengakibatkan adanya blokade terhadap bangsa Eropa. Sehingga apa? Bangsa Eropa mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan rempah-rempahnya. Kemudian ada lagi? Iya, kemajuan iptek ya. Pada saat itu iptek ini berkembang sekali ya, termasuk di bidang navigasi. Contohnya ditemukannya teropong, kemudian ditemukannya
kompas sehingga memudahkan pelayaran. Kemudian ada juga teori heliosentris. Apa itu teori heliosentris? Iya, itu teori yang mengemukakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan bumi berbentuk apa? Berbentuk bulat ya. Nah, teori tersebut mendorong para tokoh-tokoh itu melakukan pelayaran untuk membuktikan apakah teori ini benar atau tidak. Gitu. Lalu yang terakhir apa lagi? Ada lagi? Iya, perjalanan Marco Polo ya. Perjalanan Marco Polo ini mengakibatkan bangsa-bangsa lain terinspirasi untuk melakukan pelayaran samudra. Begitu. Kemudian ibu mau tanya nih, bangsa mana aja yang datang ke Indonesia? Ya, Portugis, kemudian Spanyol, Belanda, Inggris. Kenapa sih kok Indonesia yang dipilih? Indonesia punya apa? Daya tarik apa? Iya, Indonesia kaya akan rempah-rempah. Yang pada saat itu rempah-rempah yang banyak dicari apa? Ya, cengkeh, kemudian pala ya. Indonesia sangat banyak di sini ya. Kemudian kalau kita tarik nih di zaman sekarang, apakah kita sudah bisa mengelola kekayaan kita sendiri? Ataukah masih ada intervensi negara lain? Masih ada negara lain yang mengambil kekayaan kita? Ayo, ada yang mau menjawab? Ya, jadi kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya sampai saat ini kita belum bisa mengelola kekayaan kita sendiri. Contohnya kalau saat ini dalam sektor pertambangan. Misalnya saja Freeport. Nah, Amerika Serikat itu sangat mendapat keuntungan yang sangat besar ya dari Freeport ini. Bahkan jauh lebih besar dari negara kita sendiri. Nah, itu menjadi tugas kita ya untuk terdorong supaya kita bisa mengelola kekayaan kita sendiri. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan tokoh-tokoh pelayaran di setiap bangsa. Yang keempat tadi ya. Yang pertama Portugis. Siapa saja tokohnya? Bartolomeus Dias. Kemudian Vasco da Gama. Kemudian Alfonso de Albuquerque. Nah, kalau Spanyol siapa? Ada yang tahu? Ayo, angkat tangan. Iya, ada Christophorus Columbus. Kemudian Ferdinand Magellan. Kemudian siapa? Ayo. Sebastian Elcano. Kemudian lanjut ke bangsa Belanda. Siapa saja? Cornelius de Houtman, Van Heemskerk. Kemudian siapa? Van Eyck. Yang terakhir bangsa Inggris, siapa saja? Ada Francis Drake dan Thomas Cavendish. Cavendish ya. Kemudian Henry Middleton dan siapa? James Cook ya. Oke, itu tadi Ibu sudah menjelaskan latar belakang dan tokoh-tokohnya. Tidak semua tokoh nanti sampai ke Indonesia ya. Jadi ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini? Belum ada? Kalau belum ada, kalian bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok nanti akan membahas mengenai proses kedatangan dan rute pelayaran di setiap bangsa ya. Kelompok pertama bangsa Portugis, kelompok kedua bangsa Belanda, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, dan yang keempat apa? Inggris ya.
Oke, sudah paham? Oke. Nah, tadi kita sudah berdiskusi, kemudian setiap kelompok sudah menghasilkan hasil diskusinya. Sekarang Ibu akan mengevaluasi pelajaran hari ini. Tenang aja, kita evaluasinya dengan game kok, biar seru ya. Nah, Ibu punya game namanya game XOX atau silang bulat silang. Ada yang pernah main nggak? Belum? Oh, kalau belum, Ibu akan jelaskan peraturannya ya. Jadi, nanti akan dibagi kelompok menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok O dan yang kedua kelompok X. Nah, nanti Ibu akan membacakan pertanyaan. Setiap kelompok akan berebut untuk menjawab. Nah, kelompok yang benar nanti dapat menempelkan simbol kelompok masing-masing di papan ini. Misalnya ditaruh sini gitu ya. Nah, yang menang yang gimana, Bu? Yang menang adalah yang berhasil menata setiap simbol kelompoknya secara berurutan membentuk diagonal seperti ini, ataupun horizontal, ataupun vertikal. Pokoknya berurut gitu ya. Nah, itu yang menang. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan mulai. Oke, baik. Tadi kita sudah belajar, sudah diskusi, sudah game ya. Nah, sekarang kita menarik kesimpulannya. Kesimpulan dari pelajaran kali ini apa? Ayo, angkat tangan. Ya, silakan. Ya, benar sekali ya. Bahwa semangat 3G ini, Gold Glory Gospel, mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran. Dan pada akhirnya datang juga ke Indonesia. Kemudian, setiap bangsa memiliki rute yang berbeda, rute pelayaran yang berbeda, kemudian tahun kedatangan yang berbeda juga. Gitu. Kemudian pada awalnya bangsa-bangsa Eropa ini diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Namun pada akhirnya karena sikap yang semena-mena, kemudian memonopoli seperti itu ya, sehingga terjadilah konflik dan perlawanan. Gitu. Kemudian kita lanjut hikmah sekarang. Hikmahnya apa nih? Dari peristiwa-peristiwa ini, nilai yang bisa kita ambil, hikmahnya. Ya, benar sekali ya, bahwa kalau kita menemui jalan buntu, kita jangan pernah menyerah. Kita harus berusaha mencari jalan alternatif lain gitu. Kemudian apa? Ya, kita harus mengenali kekayaan kita. Kita harus bangga terhadap negeri kita. Jangan sampai diambil oleh negara lain. Kemudian ada lagi? Ayo? Ya, kita harus menjaga persatuan kita ya, persaudaraan kita. Jangan mudah terpecah belah. Ya, itu tadi pelajaran tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Besok kalian persiapkan belajar lebih dahulu tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Itu untuk mengakhiri pelajaran kali ini, kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup sekian dari Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.